Menteri Pertahanan Ri Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman beserta jajarannya, Kamis, 30 Desember di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. Menhan Prabowo bersama Kasat dan jajarannya membahas mengenai rencana modernisasi dan kesiapan alutsista TNI Matra Darat untuk menjaga kedaulatan NKRI, kata Kepala Biro Humas Sekjen Kemhan Marsma Penny Rajendra dalam keterangan tertulis, Jumat 31 Desember 2021. Dalam pertemuan itu, Prabowo ditemani oleh Wamenhan M. Herindra, Irjen Kemhan Letjen Ida Bagus Purwalaksana, Sekjen Kemhan Marsdia Dani Ruamanto, Dirjen Renhan Kemhan Maijen Budi Prijono, dan Kabaranahan Kemhan Marsda Yusuf Jauhar. Sedangkan beberapa pejabat TNI yang mendampingi Jenderal Dudung, Dampus Penerbat Maijen Buwe Wardadi, Asrna Kasat Maijen Chandra Wijaya, dan Asrna Kasat Wild Dal Brigjen Adi Surel Firdaus Tarigan. Prabowo memang tengah banyak menemui Kepala Matra. Pada Selasa lalu, ia juga menerima kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Seperti halnya dengan Kasat, pertemuan itu juga membahas penambahan kekuatan dan kesiapan sistem pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra pernah menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan mendukung perawatan dan pengadaan alutsista TNI. Hal ini agar kesiapan dan keamanan operasional TNI dalam melaksanakan tugas menegakkan kedaulatan negara maupun mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dapat terlaksana dengan baik dan optimal. Kemhan akan terus berkomitmen serius dalam mendukung perawatan alutsista TNI, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan anggaran pertahanan untuk pengadaan dan perawatan alutsista TNI, kata Herindra. Herindra pun mengatakan bahwa penguatan kemampuan TNI baik dari segi penambahan alutsista maupun sumber daya manusia mutlak dilakukan. Alutsista TNI harus dipastikan benar-benar memiliki teknologi yang tinggi, sebagai konsekuensi dan tingginya dinamika perkembangan lingkungan strategis, kata dia. Menhan Prabowo bersama Kasat dan jajarannya membahas mengenai rencana modernisasi dan kesiapan alutsista TNI Matra Darat untuk menjaga kedaulatan NKRI, kata Kepala Biro Humas Sekjen Kemhan Marsma Penny Rajendra dalam keterangan tertulis, Jumat 31 Desember 2021. Dalam pertemuan itu, Prabowo ditemani oleh Wamenhan M. Herindra, Irjen Kemhan Letjen Ida Bagus Purwalaksana, Sekjen Kemhan Marsdia Dani Ruamanto, Dirjen Renhan Kemhan Maijen Budi Prijono, dan Kabaranahan Kemhan Marsda Yusuf Jauhar. Sedangkan beberapa pejabat TNI yang mendampingi Jenderal Dudung, Dampus Penerbat Maijen Buweng Wardadi, Asrna Kasat Maijen Chandra Wijaya, dan Asrna Kasat Wild Dal Brigjen Adi Surel Firdaus Tarigan. Prabowo memang tengah banyak menemui Kepala Matra. Pada Selasa lalu, ia juga menerima kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Seperti halnya dengan Kasat, pertemuan itu juga membahas penambahan kekuatan dan kesiapan sistem pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra pernah menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan mendukung perawatan dan pengadaan alutsista TNI. Hal ini agar kesiapan dan keamanan operasional TNI dalam melaksanakan tugas menegakkan kedaulatan negara maupun mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dapat terlaksana dengan baik dan optimal. Kemhan akan terus berkomitmen serius dalam mendukung perawatan alutsista TNI, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan anggaran pertahanan untuk pengadaan dan perawatan alutsista TNI, kata Herindra. Herindra pun mengatakan bahwa penguatan kemampuan TNI baik dari segi penambahan alutsista maupun sumber daya manusia mutlak dilakukan. Alutsista TNI harus dipastikan benar-benar memiliki teknologi yang tinggi, sebagai konsekuensi dan tingginya dinamika perkembangan lingkungan strategis, kata dia.
Selain silaturahmi, pertemuan juga membahas terkait alutsista yang akan dioperasionalkan TNI AU dan program kerja ke depan. Demikian keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Udara, Dispenau, Rabu, 29 Desember 2021. Selain itu, dalam pertemuan ini keduanya berharap rencana dan program yang disiapkan TNI dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, rencana program tersebut juga diharapkan dapat berjalan selaras dengan kebijakan pimpinan. Adapun Prabowo didampingi Wamenhan Letjen M. Herindra dan Sekjen Kemenhan Marsdia TNI, Don Irmawan Taufanto. Kemudian Dirjen Renhan Kemenhan Maijen TNI Budi Perjono hingga staf khusus Menhan Bidang Matra Udara Marsda TNI, Purn Bonar Hahutagawal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bertemu Kali dengan ini kita Wakil akan Menteri mendengarkan Luar satu Negeri review Republik menarik Ceko tentang YN alutsista canggih Dalam yang dimiliki kesempatan TNI itu, saat kedua ini. negara membahas Salah potensi satu di kerjasama antaranya di bisa beberapa menghancurkan area, pertahanan mulai dari musuh dalam 6 detik. kesehatan hingga keamanan. Tentara Di Nasional bidang Indonesia kesehatan, memperingati investasi hari ulang bisa tahunnya. masuk ke bidang Perayaan HUT obat-obatan kali ini terapeutik, mengangkat tema riset TNI dan teknologi Profesional pendeteksian Kebanggaan virus, Rakyat. serta mobile Dalam hospital. rentang waktu 7 dekade Sementara lewat, bidang lainnya TNI adalah telah melewati renewable berbagai energy, dinamika. hidroenergi, digitalisasi Berbagai tugas berhasil ekonomi diemban termasuk dan pengamanan dilaksanakan cyber, demi tegaknya serta kedaulatan kerjasama dan alutsista keutuhan yang negara merupakan kesatuan kerjasama Republik flagship Indonesia. kedua negara. Membicarakan Kerjasama TNI perdagangan tidak dan lepas dari alat investasi utama kedua sistem negara senjata. harus Dengan mulai alutsista dilaksanakan yang beyond mutakhir, defense cooperation, negara dapat menjaga mengingat kedaulatannya kerjasama dari ancaman pertahanan negara dan asing. pengadaan alutsista TNI Indonesia terus berupaya merupakan menambah flagship anggaran kerjasama pertahanan kedua demi negara, meningkatkan ungkap kualitas Airlangga alutsista dalam ini. siaran pers, Kamis, Peningkatan jumlah 9 dan Desember kualitas itu dinilai 2020. penting, terutama karena Indonesia merupakan wilayah 1. Tank Leopard 24AD dan 2RI. Main Battle Tank atau MBT Leopard buatan Jerman ini memiliki berat sekitar 60 ton dengan panjang 9,9 meter serta lebarnya 3,75 meter. Tank ini dilengkapi meriam Rheinmetall kaliber 120 mm L44 berisi 42 peluru dan senjata pelengkapnya 2x7,62 mm MG3A1 berisi 4.750 peluru. TNI AD memiliki dua varian tank Leopard, yakni 42 unit tank Leopard jenis 2A4AD dan 61 unit tank Leopard 2RI. Dibekali berbagai teknologi modern seperti night vision, tank ini sudah teruji dalam medan tempur di Suriah. Dalam minimum essential force, total ada 164 unit tank Leopard yang akan memperkuat TNI AD. Tank tersebut akan ditempatkan di Yonkaf, Jakarta, dan Jawa Timur. Canggih produksi Amerika Serikat. Indonesia baru memiliki 8 unit heli Apache A-64E ini dengan teknologi lebih mutakhir dibandingkan milik Singapura. Apache merupakan helikopter digital pertama yang dimiliki TNI. Helikopter-helikopter itu kini sudah ada di hanggar Skadron 11, Pangkalan Udara Utama Ahmad Yani Penerbat, Semarang, Jawa Tengah. Terdapat 3 senjata utama yang tertanam di Apache AH-64E. Pertama, Automatic Gun Cannon 30 mm yang bisa menembus baja 2-5 cm. Kedua, roket untuk menghancurkan musuh berjarak 7 km. Ketiga, misil Air to Ground. 3. MLRS Astros 2 Mk6 AVLMU. Multiple Launcher Rocket System atau MLRS Astros 2 Mk6 AVLMU merupakan peluncur roket buatan Brasil. Alutsista ini dioperasikan oleh Armet TNI AD. Senjata ini mampu meluncurkan 32 roket dalam waktu 6 detik. Dengan daya ledak hampir 2 hektar, Astros dinilai mampu melumpuhkan basis pertahanan musuh. 4. KRI Rigel 933 dan Spica 934. Kapal bantu hidrooseanografi kedua milik TNI AL INA 934 memiliki peralatan survei hingga kedalaman 6.000 meter di bawah permukaan laut. Kapal yang memiliki kecepatan